Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, masih tetap di channelnya Audio Klinik Hati. Para sahabat, saya doakan sahabat dimanapun Anda berada diberi kesehatan, kenikmatan, serta diberi segala sesuatu oleh Allah, karunia, serta apapun yang sifatnya positif. Kita di sini akan sedikit belajar bersama tentang tips menghindari pergaulan bebas. Apakah pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku. Norma ini bisa meliputi agama, susila, sosial, dan lain sebagainya. Ada banyak macam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, serta seks bebas, mabuk, sampai kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Pergaulan bebas selalu mengarah ke perilaku negatif. Perilaku ini sering terjadi pada remaja dan orang dewasa. Namun, tak menutup kemungkinan juga terjadi pada anak-anak. Pergaulan bebas termasuk perilaku menyimpang dalam masyarakat. Dampak dari pergaulan bebas bisa menyebabkan menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah, serta banyak sekali hal-hal lainnya. Penyebab pergaulan bebas antara lain kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah lemahnya kontrol diri. Orang yang kontrol dirinya lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Membuat anak dan remaja berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk lainnya. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, mereka tetap bisa melanggarnya setiap atau ketika mereka tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik. Yang kedua, penyebab pergaulan bebas yaitu gaya hidup. Gaya hidup modern bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja, mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, yang pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas lainnya. Yang ketiga, yaitu kurangnya nilai keagamaan. Melalui pendidikan agama, anak bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, anak mengerti hal-hal apa saja yang mempunyai nilai kebaikan dan serta yang bersifat merusak perlu dihindari. Jika pendidikan agama tidak dapat ditanamkan ada anak dengan baik, maka anak akan merasa kesulitan dalam menjalankan peranan di dalam masyarakat. Selanjutnya, penyebab pergaulan bebas lainnya yaitu faktor keluarga. Kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua bisa menyebabkan pergaulan bebas pula. Dalam hal ini,
keluarga memang menjadi lingkungan pendidikan utama dan paling utama. Paling pertama untuk mendidik anak menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini anak memerlukan pendampingan dan dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Pengaturan keluarga yang disfungsional ditandai dengan konflik, kontrol orang tua yang tidak memadai, hubungan dan integrasi internal yang lemah, dan otonomi dini berhubungan erat dengan kenakalan remaja seperti pergaulan bebas. Selanjutnya, untuk penyebab pergaulan bebas lainnya, yaitu pengaruh teman sebaya, pengaruh teman yang mungkin tidak baik, sehingga bisa dan mudah sekali untuk bisa menularkan segala sesuatu yang tidak bagus. Keanggotaan dalam geng nakal, seperti keanggotaan dalam pengelompokan alami lainnya, dapat menjadi bagian dari proses menjadi dewasa melalui asosiasi primer tersebut. Seorang individu memperoleh rasa aman dan aman, mengembangkan pengetahuan tentang interaksi sosial dan dapat menunjukkan kualitas tersebut. Selanjutnya, penyebab lainnya yaitu keadaan lingkungan tempat tinggal. Ya, seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk, maka tentu akan mendapat banyak pengaruh perilaku buruk. Sebaliknya, anak dengan lingkungan pertemanan yang baik serta suportif tentu dapat saling membantu dan memberikan pengaruh baik satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian setiap orang tua. Pengaruh yang berikutnya di dalam pergaulan bebas, salah satunya yaitu adanya multimedia berupa gadget atau internet serta yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi bisa menjadikan salah satu penyebab pergaulan bebas. Dengan internet, semua orang bisa mengakses apa saja dan berkomunikasi dengan siapa saja. Itu salah satu kelemahan dari internet adalah bisa merusak moral jika tidak terkontrol. Internet sebenarnya positif apabila kita lakukan, kita kerjakan, atau kita gunakan dengan baik. Tapi sebaliknya, ketika menggunakannya tidak pada tempatnya, itu akan menghancurkan dan bisa membuat moral anak-anak serta remaja hancur dengan banyaknya melihat hal-hal yang tidak bagus. Jenis pergaulan bebas. Banyak sekali sebenarnya untuk pergaulan-pergaulan bebas. Di antara lain merokok, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, membuat kerusuhan, serta menghabiskan segala sesuatu yang berkerumun atau berkumpul dengan teman-temannya yang sifatnya negatif. Dan penyebab yang mendasari pergaulan bebas, kurangnya pemahaman, keingintahuan yang besar tanpa pengawasan, enggak dekatnya keluarga, memiliki masalah dan enggak tahu cara menanggulanginya, dan masih banyak lainnya. Dampak pergaulan bebas.
Ketika kita memang benar-benar sudah salah arti di saat pas lagi berkumpul dengan teman-teman atau satu geng dan sebagainya, perkumpulan-perkumpulan pertemanan, baik mungkin di media sosial maupun secara langsung ketemuan, itu juga bisa berdampak kurang bagus di pergaulan bebas. Dampak-dampak diantaranya salah satunya yaitu remaja yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik, mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Yang berikutnya adalah meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Yang keempat, dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku yang menyimpang mendapat dosa berat. Yang kelima, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang mempunyai tidak cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat. Adapun di dalam pergaulan bebas memiliki ciri-ciri, di antaranya pertama yaitu menghamburkan uang untuk kesenangan semata dan menuruti kepuasan nafsu. Yang kedua, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas apapun dari siapapun. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu seperti digunakan main game dan begadang, serta kegiatan lainnya. Yang keempat, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Yang kelima, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan tentunya merugikan masyarakat. Yang keenam, melakukan seks bebas. Yang ketujuh, masih remaja sudah merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kedelapan, mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Yang kesembilan, tidak mengindahkan nasihat dari orang tua, guru, serta orang-orang di sekitarnya. Dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok, mengalami tekanan emosi dan mental. Yang 12, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Cara untuk mencegah pergaulan bebas. Yang pertama dan paling utama adalah tanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika di saat pas lagi kondisi anak-anak atau mungkin masih anak-anak berusia 10 tahun. Syukur pisan atau lebih baik lagi dari sejak dini kita tanamkan keagamaan, sopan santun, etika, moral
dari mulai lahir sampai beranjak dewasa. Karena apa? Hal tersebut insya Allah akan lebih baik, punya pondasi dari awal daripada nantinya menjadi penyesalan di kemudian hari. Yang berikutnya adalah seringnya mengikuti atau mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolahan-sekolahan atau penyuluhan remaja di kelompok-kelompok atau mungkin di geng-geng dan sebagainya. Hal tersebut insya Allah akan memudahkan kita untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas yang di luar menjadikan hal-hal jadi negatif. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pergaulan bebas memang benar-benar perlu kita hindari dari semenjak dini, dari semenjak kecil, harus mulai tertanam alam bawah sadarnya, yaitu dengan cara dimasukin, disisipin oleh nilai-nilai keagamaan. Insya Allah dengan hal tersebut itu sudah mendasari untuk tidak melakukan segala sesuatu diantaranya yang merugikan orang banyak dan menyakiti diri sendiri. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, masih banyak sebenarnya materi tentang menghindari pergaulan bebas. Tapi insya Allah lain waktu kita akan kupas kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi anak keturunan kita, serta bagi para remaja-remaja di sekitar kita. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Baik para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tips pergaulan bebas yang saya share tadi, semoga banyak manfaatnya para sahabat. Dan seandainya para sahabat yang sudah terprosok, terpengaruh oleh sesuatu hal yang bersifat pergaulan bebas yang tadi disebutkan, yang diantaranya mungkin sudah ada yang menggunakan atau pecandu narkoba, pecandu rokok, pecandu minuman keras, serta hal-hal lainnya yang mungkin bisa merusak di dalam alam bawah sadarnya, baik kebiasaan mencuri, baik kebiasaan dia melakukan hal-hal yang negatif, baik hal-hal yang apapun yang sifatnya huru-hara atau menghancurkan moral-moral bangsa lainnya. Kalau memang seperti itu, silakan di Klinik Hati Nurul Iman, Sabang Cilacap, yang beralamatkan Jalan Kini Balu, nomor 26B/42, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Insya Allah bisa membantu Anda untuk mengobati atau bisa mengurangi serta bisa menerapi dengan cara hipnosis, hipnoterapi, dan masih banyak cara-cara kami untuk bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut. Silakan. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.